Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosia Valerina Simatupang dengan NIM 0801 1182328008 dan di video kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek pemodelan matematika saya, yaitu menjelaskan jurnal yang berjudul Mathematical Modeling of Biological Population with and Without Dispersion. Oke, sebelum kita mengetahui isi jurnal ini, tentunya kita harus mengetahui identitas dari jurnal ini. Adapun Adapun identitas dari jurnal ini yang pertama yaitu judulnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa judul dari jurnal ini adalah Mathematical Modeling of Biological Population with and Without Dispersion dengan penulis Vinod P. Saxena. Dan tahun jurnal ini yaitu adalah tahun 2023. Jurnal ini merupakan jurnal Research in Statistics dengan volume 1 dan nomor 1. Penerbit dari jurnal ini merupakan Taylor and Francis. Dan topik utama dari jurnal ini merupakan model matematika dinamika populasi biologis baik tanpa dispersi maupun dengan dispersi. Oke, next. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah menggambarkan berbagai model matematika yang dapat digunakan untuk menganalisis dinamika populasi makhluk hidup, baik populasi tunggal maupun populasi yang berinteraksi, atau misalnya predator-prey, mutualisme, kompetisi. Selain itu, artikel ini memperluas analisis dengan memasukkan efek dispersi atau difusi, yaitu penyebaran makhluk hidup dalam ruang, yang banyak terjadi pada hewan liar dan organisme air. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kerangka matematis yang komprehensif yang dapat diterapkan pada ekologi, konservasi satwa liar, analisis polusi lingkungan, dinamika penyebaran populasi kecil maupun besar. Oke, selanjutnya yaitu adalah abstrak. Abstrak dari artikel ini memberikan tujuan komprehensif mengenai pemodelan matematika untuk berbagai jenis populasi biologis, mulai dari populasi tunggal hingga populasi yang terlibat dalam interaksi ekologis, seperti predasi, kompetisi, maupun mutualisme. Penulis menekankan bahwa perubahan jumlah individu dari waktu ke waktu sepenuhnya ditentukan oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam model matematika berupa persamaan diferensial maupun persamaan beda. Model dasar yang dibahas mencakup pertumbuhan eksponensial untuk populasi tunggal, model Volterra untuk sistem predator mangsa, model kompetisi dua spesies dengan batas kapasitas dukung lingkungan, serta model mutualisme yang menggambarkan hubungan saling menguntungkan. Selain itu, artikel ini menyoroti model untuk populasi berukuran terbatas, finite population, termasuk populasi dengan struktur 2 dan 3 kelompok umur, di mana formula eksplisit untuk transisi antar kelas umur, mortalitas, kelahiran, serta migrasi disajikan secara detail. Makalah ini juga memperluas pembahasan dengan memasukkan aspek dispersi atau difusi, yaitu penyebaran organisme dalam ruang. Dengan demikian, model yang awalnya hanya bergantung pada waktu dikembangkan menjadi model spasial yang bergantung pada ruang dan waktu. Penulis merumuskan persamaan diferensial parsial atau PDE yang menggabungkan pertumbuhan lokal dan proses difusi, baik untuk satu spesies maupun untuk banyak spesies yang saling berinteraksi. Secara keseluruhan, artikel ini menyatukan teori klasik dan modern
dalam pemodelan populasi, menunjukkan bagaimana dinamika populasi biologis dipengaruhi oleh interaksi antar spesies, struktur umur, faktor lingkungan, serta penyebaran ruang. Kajian ini memberikan dasar analitis dan numerik yang kuat bagi peneliti di bidang biomatematika, ekologi, dan konservasi untuk memahami dan memprediksi perilaku populasi dalam berbagai kondisi ekologis. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Adapun pendahuluan dari jurnal ini merupakan menekankan pentingnya pemodelan matematika untuk memahami dinamika populasi biologis yang terus berubah akibat proses internal seperti kelahiran, kematian, pertumbuhan, serta faktor eksternal seperti sumber daya, kondisi lingkungan, dan interaksi antar spesies. Penulis menjelaskan bahwa populasi dapat dimodelkan secara kontinu atau diskrit bergantung pada karakter biologisnya. Misalnya adanya struktur umur atau generasi yang terpisah. Selain itu, interaksi ekologis seperti predasi, kompetisi, dan mutualisme turut mengaruhi laju pertumbuhan dan stabilitas populasi. Pendahuluan juga menggarisbawahi bahwa organisme tidak hanya berubah jumlahnya, tetapi juga menyebar dalam ruang, sehingga model spasial yang memasukkan dispersi atau difusi diperlukan untuk memahami pola distribusi populasi di habitat alami. Oke, setelah abstrak, setelah pendahuluan pastinya, kita lanjut ke prinsip umum perubahan populasi. Oke, adapun prinsip umum yang menjadi dasar seluruh model populasi dalam jurnal ini adalah bahwa perubahan jumlah individu dari waktu ke waktu selalu ditentukan oleh 4 proses utama. Jadi, jurnal ini mempunyai prinsip untuk memodelkan populasi dengan 4 proses, yaitu kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Semua model baik satu spesies maupun multispesies pada dasarnya digambarkan bagaimana masing-masing proses tersebut bergantung pada kondisi populasi, ketersediaan sumber daya, tekanan lingkungan, dan interaksi antar spesies. Penulis menegaskan bahwa bahkan model paling kompleks tetap berakar pada prinsip sederhana ini, dan bahwa variasi biologis seperti struktur, umur, atau pergerakan organisme dalam ruang hanya memodifikasi efek keempat faktor dasar tersebut dalam laju pertumbuhan populasi. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke rumus. Adapun rumus pertama yang ada di dalam jurnal ini yaitu single species atau continuous growth. Model yang paling dasar yang dibahas dalam jurnal ini adalah model pertumbuhan eksponensial. Jadi persamaan diferensialnya adalah dn per dt sama dengan b dikurang b dikurang D dikali N. Adapun maknanya yaitu pertumbuhan populasi sebanding dengan jumlah populasi saat ini. B-nya merupakan birth rate dan D-nya merupakan death rate. Solusinya yaitu N dikali T sama dengan N0 dikali E pangkat B dikurang D kali T. Interpretasinya yaitu jika B lebih besar dari D, maka populasi pertumbuhan eksponensial. Jika B-nya lebih kecil dari D, maka populasinya punah. Ini adalah model pertumbuhan tak terbatas atau Malthusian. Oke, next. Sekarang kita ke integrating population, di mana penulis kemudian memperkenalkan model interaksi antar spesies menyusun tipe-tipe interaksi utama, predator, kompetisi, dan mutualisme untuk setiap tipe. Persamaan diadaptasi dari model klasik misalnya Lotka-Volterra, tetapi sering
ditambah istilah logistik atau faktor lain agar lebih realistis. Inti pembahasannya adalah interaksi mengubah laju pertumbuhan per kapita dari masing-masing spesies dan asumsi tentang bentuk fungsional atau linear produk saturasi dan sebagainya. Menentukan dinamika koeksistensi, osilasi, dan eksklusi. A. Predator model atau Lotka Volterra, di mana dP per dt sama dengan P dikali A dikurang BQ, di mana dQ per dt sama dengan Q dikali CP dikurang D. Adapun maknanya yaitu P populasi mangsa, Q populasi predator, A tingkat kelahiran mangsa, B tingkat predasi, C berapa banyak mangsa mendukung pertumbuhan predator, D kematian predator. Model ini menghasilkan osilasi alami di mana mangsa naik, predator naik, mangsa turun, predator turun. Oke, next. Lanjut yang B, di mana B ini merupakan jadi yang ke B itu adalah interacting population with composition, di mana ini merupakan kompetisi, di mana dP per dt sama dengan R1 dikali P dikali 1 dikurang P per K1 dikurang B12Q per K1, di mana dQ per dt merupakan R2 dikali Q dikali 1 kurang Q per K2 dikurang B21P per K2. Maknanya P dan Q saling menghambat pertumbuhan, B12 efek kompetisi Q terhadap P, B21 efek kompetisi P terhadap Q. Hasil model kompetisi lemah, coexistence, kompetisi kuat, satu punah. Yang ke C yaitu mutualistic population, di mana mutualisme dP per dt sama dengan R1 dikali P ditambah A1 PQ. dQ per dt sama dengan R2 Q ditambah A2 PQ. Maknanya kedua spesies saling menguntungkan, pertumbuhan mereka meningkat bersama. Oke, next slide. Discrete population model, di mana model discrete di model ini digunakan untuk populasi yang tidak berubah secara kontinu melainkan generasi. Yang pertama itu ada populasi tunggal, di mana PN sama dengan PN kurang 1 ditambah F dikali PN kurang 1 lambda. Jika model linear PN sama dengan sigma N PN kurang 1 ditambah MN, maka maknanya adalah sigma N sama dengan faktor pertumbuhan pada generasi ke N dan MN merupakan migrasi. Yang ke B yaitu dua spesies berinteraksi atau diskret, di mana delta PN sama dengan F dikali PN kurang 1, QN kurang 1, N, dan lambda. Dan delta QN sama dengan G, yaitu PN kurang 1, QN kurang 1, N. Dan model ini digunakan untuk populasi yang berkembang per musim atau per tahun. Discrete population model, di mana yang selanjutnya itu adalah C, age-based population atau dua kelompok umur, di mana populasi dibagi dua, P1 itu infant atau juvenile, dan P2 merupakan dewasa produktif. Rumus utamanya itu adalah PN1 sama dengan 1 dikurang DN1 dikurang TN, di mana PN kurang 1, 1 ditambah BPN kurang 1, 2 tambah MN1. PN2 sama dengan 1 dikurang DN2 di
mana PN kurang 12 ditambah TN PN kurang 11 ditambah MN2. Maknanya adalah B-nya merupakan birth rate dan T transisi dari muda ke dewasa dan D adalah death rate. Dan yang selanjutnya itu yang ke D ada age-based population atau 3 kelompok umur, di mana kelompok ini merupakan yang pertama A1 sama dengan infant, A2 sama dengan adult fertile, yang A3 adalah elderly non-fertile. Persamaan contoh AN1 sama dengan 1 dikurang D1 dikurang T1 dikurang Q1 Q besar, yaitu dikali AN kurang 11 ditambah B1 AN kurang 12 ditambah M1. Model semakin kompleks karena memuat predasi di tiap kelompok umur. Jadi yang selanjutnya yaitu ada dispersi atau difusi dalam perubahan populasi. Ini bagian yang paling penting dalam jurnal. Yang pertama itu ada A, difusi populasi tunggal, di mana Do P per Do T sama dengan FP ditambah Do per Do X, di mana D dikali Do P per Do X. D merupakan Do koefisien difusi. Maknanya yaitu populasi menyebar di ruang, misalnya ikan menyebar di sepanjang sungai. Yang ke B yaitu difusi banyak spesies, di mana rumusnya yaitu Do NI per Do T sama dengan NI kali FI hingga ditambah DI sigma kuadrat NI, di mana model ini memakai Laplacian untuk pola penyebaran 2 dimensi. Oke, selanjutnya yaitu difusi 2 patch menggunakan finite element method, di mana rumus utamanya itu adalah Do P per Do T sama dengan sigma P tambah Do per Do X, di mana D dikali Do P per Do X. Habitat dibagi menjadi 2 area, lalu FEM digunakan untuk mendapatkan pola distribusi populasi. Yang selanjutnya itu ada difusi prey dalam habitat lingkaran atau circular symmetry, di mana model dalam koordinat polar yaitu rumusnya seperti berikut. Do N per Do T sama dengan sigma N dikurang beta PN ditambah 1 per R 5. Nah, do per do R dikali dr nr ditambah r dikali do per do theta dikali d per r di n theta. Maknanya yaitu pola penyebaran mangsa dipengaruhi predator, adanya variasi arah theta menciptakan pola seperti cincin atau gelombang populasi. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi semuanya itu adalah jurnal ini menyimpulkan bahwa pemodelan matematika merupakan alat yang sangat penting untuk memahami dinamika populasi biologis karena mampu menggambarkan berbagai proses dasar seperti kelahiran, kematian, pertumbuhan, migrasi, serta interaksi antar spesies secara sistematis dan kuantitatif. Melalui model kontinu dan diskret, penulis menunjukkan bagaimana perubahan populasi dapat dijelaskan dari sistem yang paling sederhana seperti pertumbuhan eksponensial hingga model kompleks yang melibatkan struktur umur, banyak spesies, dan proses migrasi yang dipengaruhi ruang. Model interaksi seperti predator-prey, kompetisi, dan mutualisme memperlihatkan bahwa hubungan antar organisme dapat menghasilkan pola pertumbuhan berbeda, mulai dari stabil, menurun, meningkat, hingga berisolasi, bergantung pada parameter ekologis yang terlibat. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kombinasi faktor biologis, interaksi ekologis, struktur umur, dan dinamika ruang dapat dimodelkan secara matematis untuk memprediksi perilaku populasi dalam berbagai kondisi lingkungan. Jurnal ini tidak hanya merangkum teori fundamental, tetapi juga membuka peluang penerapan model-model tersebut dalam konservasi satwa liar, manajemen sumber daya alam, dan analisis dampak lingkungan.
Dengan demikian, penelitian ini menjadi landasan penting bagi pengembangan model populasi yang lebih canggih dan terkalibrasi dengan data empiris di masa depan. Jadi, seiring perkembangannya zaman, jurnal ini sangat dibutuhkan karena kita pasti mengalami perkembangan zaman, dan nanti di zaman-zaman berikutnya hasil penelitian dari jurnal ini dapat digunakan untuk meneliti berbagai proses dinamika populasi biologis. Nah, teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika dalam video ini ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekiranya sekian video dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.